Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Anwar dan di sini saya akan membahas tentang materi tata krama dan etika. Oke, mungkin banyak dari kalian yang tahu apa itu etika, apa itu tata krama, namun masih banyak beberapa orang yang belum memahami betul. Nah, seperti gambar di sini ada gambar dua remaja yang sedang melakukan ujian. Nah, salah satunya itu melakukan kecurangan dengan cara menyontek. Nah, inilah salah satu contoh anak yang tidak memiliki tata krama. Kemudian ada ketika orang tua sedang menasihati atau ketika orang tua memberikan masukan. Nah, banyak anak-anak yang cenderung lebih memilih untuk tidak mendengarkan, jadi acuh tak acuh, sampai mereka menutup telinga mereka agar tidak terdengar suara orang tuanya. Kemudian ada lagi yang contoh kasusnya itu seperti anak malah lebih marah kepada orang tuanya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat tidak perlu ditiru. Kemudian gambar selanjutnya ada anak di public transportation atau di transportasi umum melakukan hal yang tidak terduga ya. Jadi saking asiknya bermain game, kakinya itu mengganggu tempat duduk orang lain. Nah, ini jelas perlakuan yang tidak sopan. Kemudian yang terakhir, nah gambar terakhir ini mungkin sudah tidak asing karena biasanya di proses belajar mengajar itu ketika guru sedang menerangkan, ada salah satu anak atau beberapa anak yang sibuk bermain gadget, jadi tidak fokus dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, tetapi dia malah fokus terhadap gadgetnya dan acuh tak acuh terhadap apa yang diterangkan oleh gurunya. Maka dari itu kita harus tahu apa itu tata krama dan etika. Kemudian di sini ada pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas di kesempatan ini, yaitu ada 5 poin. Yang pertama adalah pengertian tata krama dan etika. Yang kedua adalah pentingnya tata krama dan etika dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, macam-macam tata krama dan etika. Kemudian yang keempat, contoh tata krama dan etika yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah manfaat dari tata krama dan etika. Nah, kita harus tahu dulu apa itu tata krama. Tata krama itu berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, sedangkan krama adalah perbuatan, tindakan. Ya. Sedangkan etika adalah ilmu yang menjelaskan tentang baik buruknya perbuatan. Jadi tata krama itu adalah perbuatannya, sedangkan etika adalah ilmu yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut baik atau buruk. Kemudian, mengapa tata krama dan etika itu perlu? Ya, tata krama dan etika itu perlu karena yang pertama, dengan memiliki tata krama dan etika, kita tahu hubungan antar manusia itu akan dipenuhi dengan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling mengenal rasa satu sama lain. Kemudian dengan kita memiliki tata krama dan etika, kita dapat menciptakan hubungan yang selaras, yang seimbang. Karena tidak bisa dipungkiri kita adalah manusia sosial, manusia yang membutuhkan satu sama lain. Kita butuh bantuan orang lain, maka dari itu jika kita memiliki sopan santun, tata krama, orang pun akan nyaman membantu kita. Kemudian tata krama itu sebagai wujud manusia yang memiliki martabat dan derajat yang tinggi. Dan tata krama dan etika adalah sebuah cerminan dari kepribadian. Kemudian ada macam-macam tata krama. Sebenarnya macam-macam tata krama itu banyak, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam berbicara.
berkomunikasi. Yang kedua, tata krama dalam bergaul bersama teman, guru, maupun keluarga. Kemudian yang ketiga adalah tata krama berperwakilan. Nah, tata krama berbicara. Contoh-contoh tata krama dalam berbicara yaitu perhatikan dengan siapa kita bicara. Jika kita bicara dengan orang yang lebih tua, berarti kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan dengan raut wajah yang ramah. Kemudian fokus pada lawan bicara, karena banyak sekarang anak-anak yang ketika diajak bicara itu mereka sibuk dengan gadgetnya. Jadi mereka sibuk menatap gadget tanpa memikirkan orang yang sedang diajak bicara. Kemudian jaga body language kita ketika kita berbicara. Jadi hindari untuk melipat tangan maupun seperti ini. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan karena hal tersebut menimbulkan atau menunjukkan sifat yang sombong ya. Kemudian jangan mendominasi percakapan. Karena ketika kita mendominasi percakapan, orang akan merasa tidak nyaman dan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Kemudian menjaga perkataan agar orang tidak tersinggung dengan perkataan kita. Jadi kita harus pintar dalam memilah-milih kata dan berusaha untuk tetap menggunakan bahasa yang sopan, walaupun berbicara dengan teman sebaya maupun seseorang yang usianya di bawah kita. Dan jangan lupa untuk menghindari kata-kata sulit, karena biasanya ada orang yang sengaja untuk berbicara dengan bahasa-bahasa yang sulit, bahasa Inggris misalnya, atau menggunakan istilah-istilah yang keren supaya disebut orang cerdas ya. Karena sebenarnya orang cerdas itu adalah orang yang bisa menyampaikan sesuatu yang sulit dengan kata-kata yang sederhana. Kemudian ada tata krama bergaul, yaitu bagaimana cara kita bersikap dalam lingkungan pergaulan. Nah, di sini ada 3 tata krama pergaulan, yaitu pergaulan dengan teman, pergaulan dengan guru, dan pergaulan dengan keluarga. Nah, pergaulan dengan teman misalnya kita punya teman dan kita tetap harus ramah dan sopan ketika berbicara dengan teman kita, dan juga harus bisa menjaga privasinya. Jadi kita jangan pengen kepo ya istilahnya sekarang ya. Jadi jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Nah, kita harus bisa menghargai privasi teman kita. Kemudian ketika kita melihat teman kita menyendiri maupun bersedih, nah kita harus peka, harus sensitif. Kita tanya ada masalah apa dan kita berusaha untuk menawarkan bantuan. Dan juga pergaulan dengan teman itu sangat penting karena kita perlu untuk menjalin komunikasi dengan teman tersebut ya. Karena kita tidak tahu di masa depan itu kita butuh mereka atau tidak ya. Nah, kemudian ini yang paling penting, tata krama bergaul atau pergaulan dengan guru. Bagaimana cara kita bersikap kepada guru. Nah, kita tahu bahwa ada istilah 5S ya. Jadi jangan lupa senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Misalnya kalian bertemu dengan guru di jalan maupun ya di tempat umum lainnya sedang di sekolah, minimal kita menyapa guru kita, memberikan senyum, salam. Nah itu termasuk menunjukkan rasa hormat kita kepada seorang guru. Kemudian juga kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan seorang guru. Banyak anak-anak sekarang itu yang menggunakan kata-kata yang tidak formal ya. Nah, ini harus dihindari karena walaupun guru kita misalnya usianya tidak terlalu jauh, kita itu wajib berbicara dengan bahasa yang sopan. Kemudian tidak hanya ketika berkomunikasi secara langsung, ini pun penting ketika kita ingin bertukar pesan melalui media WhatsApp misalnya. Nah, jika kita ingin memberikan kabar maupun memberikan informasi melalui media, ya,
secara tidak langsung, nah kita itu harus memilih kata-kata yang sopan dan jangan lupa untuk memulainya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu mencerminkan seorang murid yang memiliki tata krama yang baik. Kemudian yang ketiga ada tata krama pergaulan dengan keluarga. Nah ini penting karena keluarga itu adalah sekolah pertama kita. Nah saya yakin kalian semua itu memiliki orang tua yang sudah menanamkan tata krama sejak lahir. Nah, kita biasakan untuk bisa berbicara dengan orang tua itu dengan bahasa yang santun, mendengarkan perintahnya, dan juga menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kemudian, tata krama berpenampilan. Nah, ini juga sangat penting ya, karena dari cara kita berpakaian itu menunjukkan siapa kita. Nah, kita itu diharuskan berpenampilan sederhana, tidak berlebihan ya, rapi, pantas, dan juga bersahaja. Kemudian, cara berpakaiannya itu yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ketika kita mendapatkan undangan misalnya, tidak mungkin kita menggunakan pakaian kaos pendek maupun daster yang itu sangat tidak tepat. Kemudian berpakaian sesuai dengan fungsinya. Contohnya, ketika ada tamu yang bertamu ke rumah kalian, tidak mungkin kalian keluar tanpa menggunakan kerudung dan pakaian yang rapi karena itu sangat tidak sopan ya. Oke, selanjutnya yaitu contoh tata krama dan etika sehari-hari. Nah, ada dua macam. Bagaimana cara kita bertata krama ketika kita berada menjadi seorang murid dan juga menjadi seorang anak di dalam keluarga. Nah, misalnya kita ketika di sekolah kita harus berbicara dengan santun, kemudian kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan teman maupun guru, kemudian hindari kata-kata kasar maupun kata-kata yang menggunakan bahasa-bahasa binatang misalnya ya, dan juga harus saling membantu. Terutama kalian harus bersikap jujur, misalnya jujur ketika mengerjakan tugas, jujur ketika ujian, karena itu mencerminkan bagaimana kepribadian kalian. Nah, yang kedua yaitu ada tata krama sebagai seorang anak. Banyak sekarang anak-anak yang cenderung ketika diberitahu atau dinasihati oleh orang tuanya, mereka menghindar atau mereka menutup telinganya. Nah, sebaiknya ketika orang tua kalian memberikan masukan kepada kalian, kalian harus bisa mendengarkannya dengan baik, kemudian bisa menatap matanya atau menatap orang lawan bicara kita. Nah, itu menandakan bahwa kita memiliki etika dan tata krama yang baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan manfaat-manfaat tata krama dan etika. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Kemudian yang kedua, mempererat jaringan komunikasi ya, kerukunan yang sudah dibentuk sejak awal. Kemudian yang ketiga, memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Karena ketika kita memiliki tata krama yang baik, itu akan membuat hubungan dengan masyarakat atau dengan lingkungan nyaman ya. Kemudian yang terakhir, mempermudah pergaulan di masyarakat. Dengan memiliki tata krama yang baik, kita akan mudah diterima di lingkungan kita. Nah, kemudian yang terakhir saya mengutip kata-kata dari Habibur Nabi Muhammad bin Hafiz, yaitu orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu masih lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab. Nah, di sini mencerminkan bahwa tata krama dan etika itu dijunjung tinggi dan sangat berharga untuk kita semua ya. Karena kesopanan atau tata krama adalah cara bagaimana orang menilai kepribadian kita. Oke, cukup sekian. Saya Farah Zakia Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.